Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi keleluasaan hidup, diberi kesempatan umur, diberi peluang sehat untuk berbakti mengabdi kepada Tuhan melalui majelis taklim, melalui thalabul ilmi pada malam hari ini. Banyak teman kita yang sakit, banyak teman kita yang tak tersadarkan, banyak teman kita yang menganggap enteng terhadap thalabul ilmi. Pada malam hari ini kita dengan concern bisa menjalani bibinau bareng-bareng dengan tanpa ada murid, tanpa ada guru. Semua menjadi guru, semua menjadi murid. Langsung saja, ini ada dua tema. Ini tadi juga banyak yang meminta untuk dijelaskan terkait dengan masalah pernikahan. Berarti kita mengacu kepada kajian keluarga malam Jumat pahing. Tapi di sini keharusannya kita mengacu kepada kajian akad wage tema kerukunan. Nah, ini ada dua opsi. Anda pilih yang mana? Pernikahan atau kerukunan? Itu mesti masalah. Ya, ini yang kemarin banyak mengantarkan ke saya itu untuk dijelaskan masalah pernikahan. Oke, pernikahan atau kerukunan? Kerukunan? Oke, kerukunan kan. Soale bodoh gowo bojo, jadi rawani, ini rawani. Aku ngerti musuh sewelas lanang iki siapa aku. Dadi nek nggo bojo pernikahan. Oke, kita masuk kepada tema kerukunan. Bagaimana apa yang ada kita pelajari bersama. Belajar bersama. Kerukunan, kata dasarnya rukun. Ke-an menjadi kata benda, berarti kerukunan, hal-hal yang menyangkut rukun. Ingat, rukun itu selamanya tidak berarti kudu podo. Semua akeh lek rukun bersatu kudu podo. Mungkin enggak di dunia ini podo itu ada atau tidak ada? Enggak mungkin ada. Lambok kembar tunggal ari-ari mesti beda atau enggak beda? Beda. Minimal detik waktu lahirnya beda. Nah, kerukunan itu keharusan ajaran Nabi yang perlu dilestarikan. Nah, umat Islam sekarang itu kerukunan ini dianggap dudu sunnah, dudu wajib, dudu ajaran Nabi. Sehingga kerukunan itu betapa sekarang itu tema itu tidak pernah dibahas. Pentingnya rukun itu tidak perlu dibahas. Malah bagaimana memupuk fanatisme yang siap untuk bertarung, siap untuk bersaing. Tema kerukunan ini jarang mau rembuk. Pentingnya rukun jarang. Padahal Nabi itu apa? Pertama dan utamanya, kerukunan adalah satu sikap moral yang harus dibangun melalui negara Madinatul Munawwarah. Madinah Munawwarah itu apa? Kristen, Yahudi, Majusi jadi satu tempat tidur. Dalam sejarah yang namanya 1-3 agama dalam satu tempat tidur itu adalah di bawah pemerintahan Nabi, dan baru terjadi di saat Nabi berkuasa di Madinatul Munawwarah. Negaranya Madinatul Munawwarah asasnya
tiga agama dalam satu tempat tidur. Nek saiki arang. Wong beda celana ngene gegeran. Beda klambi gegeran. Beda cara memang gegeran. Dan itu justru dikondisikan untuk gegeran karena ada keuntungan di balik gegeran. Sing bejo ya pentolan-pentolane, sing iso digeger, sing pentolane memanfaatkan gegere oleh keuntungan, minimal keuntungan politis. Atas nama takzim kiai, atas nama harus taat kiai, orang diwajibkan untuk manut fatwanya, untuk diapakan pun harus mau. Bahaya atau tidak bahaya? Menghilangkan kemanusiaan manusia atau tidak? Menghilangkan. Oke, keharusan ajaran Nabi yang perlu dilestarikan. Banyak sekarang yang terjadi ora satu, tapi ora tresno. Kowe tae yo ngopi bareng, ketoke yo jamaah bareng, ketoke yo yang majelis taklim bareng. Tapi sebetulnya dalam hatinya tidak punya tresno. Bayar diri. Menurut senior sidik ini gue betak-betak. Ngelas untuk senior sidik betak-betak. Ora satu tapi orang tresno. Sekarang dulur kandung. Sebetulnya itu ora satu ya aru-aruan jenengan. Tapi tresnone ra duwe. Paham maksud saya ini? Adu rasane ra duwe, serba perasaan ndak punya. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Sebetulnya aku bisa merajalani rukun, gak bisa. Ya tampilannya kita rukun tapi ora rukun. Wangsul dumateng kerukunan. Sakit dipahami dengan betul. Monggo, pareng mawon wonten pirsa ra oleh. Pripun? Alhamdulillah menika kathah lampahan-lampahan ingkang kula alami. Ngaten. Nah, kula pribadi niku angel-angelipun bisa. Utawi hitungane menyabili masalah niku. Dados saking pamangke kula menika menyentuh ati nurani upatipun. Kula niki dipun cap pun awak kuwi dasare sabuk dalem nyabut gawe ora leren ora ning dagine. Ngoten niku lho. Lah kata-kata ngoten niku angel bisa. Kula jawab mawon jumpak ki suwi lho enenge pengajian. Namun ngoten. Insyaallah nek gelem goleki liwat pengajian ketemu. Ngoten. Mari lampan kula niku dipun niki ngapunten etungane kok pilih wonten etungane Panyakrabawa. Nah dipun salahaken dipun dakwa ngaten lajeng dipun waneni ngoten mergi boten pemerintah ngoten niku lho Pak.
Hitungane terus menggawe kula bucak masalah ora tresno iku sing angel ngoten. Ora sabruk nek ora tresno ngoten. Nek nyuwek dadi banyu moh nyawuk banter kan. Dan niku namung dialami kalih namung Pak Pur. Liyane niki mboten wonten sing ngoten. Alhamdulillah. Oke, jadi pertama ini nanti ada pertanyaan dengan nanti di belakang nanti akan dijelaskan. Tidak pernah ada salah di luar, yang salah itu nanti di dalam. Tidak pernah ada fakta di luar, fakta itu hanya ada di dalam. Kowe arep golek mlaku ning jagat endi ae, wong sing masyarakat sing ora maido wong ora bakal ketemu. Pindah RT wong sing kenyih mesti ana apa ora eneng. Nek wong endi ae wong wedok iku tukang muni, eneng ora? Eneng. Nek wong endi ae jenenge wong juweke eneng. Itu semua tinggal mensikapinya dari dalam, nanti akan kita terangkan. Yang penting melepas, jangan menggenggam, ojo nyekedem ini. Iki lek digawone enteng. Aku bisa tahu diomongnya ini ngurine rame enak. Dicekel. 1 menit gak apa-apa, 5 menit ini setengah jam kecut. Cun lepas nyaman. Lah iki kok lek teko tuwek pagah lek ketemu umi kae di sini tidak pernah akan damai. Sing muni wis lali, sing diuneni sik binget. Rugi sing binget apa rugi sing lali? Nanti ke depannya begitu. Oke, balik ke sini. Ora satru tapi ora tresno. Ini di takbir masjid yang ini, neng kehidupan masjid yang ini, neng Muhammadiyah umbruan, neng NU ya umbruan. Ora satru tapi ora tresno. Oke, terusnya. Kronologi berpikir, kita nanti akan mencari titik tujuannya. Piye asal kedadene mesti eneke perbedaan paham dan keyakinan. Di mana perbedaan paham dan keyakinan mutlak pasti terjadi, neng dia mesti eneng perbedaan. Neng NU ada perbedaan, neng Muhammadiyah ada perbedaan. Neng Thariqah ada perbedaan, neng luar Thariqah juga ada perbedaan. Pasti terjadi tak? Pasti. Kalau tidak ada perbedaan, ngapusi munafik. Kok enak upaya-upaya pemaksaan untuk sama? Catat ini. Kalau ada upaya-upaya pemaksaan untuk sama, justru malah deder kemunafikan. Artinya apa? Jiwa manusia itu bebas. Jiwa manusia itu adalah menurut kodrat alamnya kebebasan. Tatkala merenggut sendi-sendi kebebasan yang memaksa sama, ini berarti tidak justru persatuan tapi penyamaan. Persatuan tidak berarti penyamaan. Ada hak asasi masing-masing individu yang oleh agama dan Al-Quran dijamin keberadaannya. Ojo sampai atas nama organisasi menghilangkan keasasian. Ojo sampai atas nama partai memberangus sendi-sendi demokratisasi. Bahaya atau tidak bahaya? Bahaya. Karena yang terjadi apa? Kemunafikan.
bojo diwatur karo sing lanang sampai sendi-sendi asasinya hilang. Ini pun tidak dibenarkan oleh agama. Manut neng aku, tapi sing dinut nafsune bukan kebenarannya. Ini juga bahaya. Oke lah, pemimpin sing kon nganut iki, tapi sebenarnya ikinya itu nafsu. Oke. Ini judul ini untuk memahami sehingga dapat memaklumi. Lah wis kowe paham piye asal muasale pasti terjadinya perbedaan pandang keyakinan, kowe lek wis ngerti kronologi flowchart, berpikir kronologis logikanya, mesti Anda mampu memaklumi karena memahami. Ini semua teks Qur'annya, teks hadisnya sudah saya tulis di buku kerukunan. Ini intinya kajian buku di bahu yang saya powerpoint-pointkan sehingga tema-tema pokoknya. Harus lengkapnya data-data Al-Quran hadisnya sudah saya tulis di buku kerukunan. Ingat, perbedaan mesti beda. Kuwi kodrat alam, ojo mbok tentang. Yang pasti terjadi. Jadi kalau Anda itu memaksa sama, berarti menentang kodrat alam. Kenapa? Kodrat alam itu secara nalurinya pasti berbeda. Wes to dulur tunggal kecer, tunggal apa adah tuh. Mesti beda atau beda? Mesti beda. Makanya lek dadi wong tuwek aja memaksa sama. Kreasine anak malah hilang. Hak asasine anak malah hilang, bahaya. Setuju nama mboten? Setujune sing semangat. Persatuan dengan sendirinya tidak berarti penyamaan. Dicatat nih, persatuan itu dengan sendirinya tidak berarti penyamaan. Tadi sudah saya katakan, tak kala Anda menyamakan yang kodrat alamnya pasti berbeda, itu menyalahi kodrat alam, dan yang mesti terjadi mesti Anda membentuk berbagai macam kemunafikan. Nes kita bener wesnya kok mulai. Anda kenal diktator itu kenapa tidak alamiah? Anda kenal nggak model pemerintahan tangan besi itu mesti nggak bertahan lama? Kenapa? Dia menciptakan kemunafikan. Taat ketoke tapi munafik. Lalu itu lek ning diktator iki lek wonge sing dipimpin iki wonge goblok-goblok ngono, wah wis enak. Makane wong sing manut doktrin mesti wong goblok. Lah wong goblok sing paling bahaya lek yakin, wis. Dadi yakine wong goblok. Misalnya tuh, ya pokoknya, walah wis. Pokoknya dalam pokok goblok. Wes, ditambah nek bayaran ya kene dadi nek teko tuwek terus gedang godhog. Gedang godhog ki apa? Gerang goblok. Bisa dipahami? Oke. Anda pahami kata-katanya. Justru persatuan itu hanya ada dalam perbedaan.
Berarti ini kata benda persatuan. Lek jamu kan iso kemenyatuan. Hanya ada dalam perbedaan. Dan tidak mungkin ada persamaan tok. Yang pasti ada itu perbedaan. Selamanya dunia ini pasti berbeda kodrat alamnya. Karena itu ada konsep persatuan. Dalam persatuan itu mengindikasikan pasti terjadinya berbagai macam perbedaan. Perbedaan kehendak, perbedaan paham, perbedaan visi misi, perbedaan aroma, perbedaan selera pasti terjadi. Termasuk di dalamnya perbedaan paham, perbedaan keyakinan terjadi, dan di dalamnya menjunjung tinggi asas persatuan. Karena berbeda, maka harus bersatu. Ini harus Anda hayati. Sehingga Anda itu bisa paham duduk selai kata persatuan itu. Duduk selai kata persatuan di mana? Duduk selai kata persatuan itu di dalamnya mengacu kepada apa? Ini harus Anda pahami betul. Sehingga apa? Makna persatuan betul-betul mendalam dalam jiwa, yang di situ mensyaratkan berbagai macam permakluman. Lek ini ceritane neng keluarga nyaman kurang nyaman. Lek ini ceritane neng ketakmiran nyaman atau tidak nyaman? Oh kan? Kau juga. Dengan adanya terasi, dengan komposisi E, dengan adanya garam, komposisinya Z, dengan adanya lombok, komposisinya Z, dia campur dari satu menjadi sambal segrek sing siap untuk makan dengan nasi sing anget. Manduk kurang manduk. Karena perbedaan potensi kemudian dipersatukan, terjadilah kenyamanan aroma. Neng masyarakat, neng RT, neng takmir, neng masjid, neng jamaah, neng keluarga nyaman. Dan ini harus dipahami betul, mahua persatuan. Lah wong filosofine kata persatuannya rapot, kok menegakkan persatuan? Apa mungkin? Lah wong fitur-fiture mobil ora ngerti, kok arep menggunakan berbagai potensi yang ada dalam mobil. Anggur ora bisa. Any question? Ada pertanyaan? Yang tanya silakan, ya. Tertarik yang halaman pertama tadi gratis. Apa? Yang halaman pertama. Ora satru ning ora tresno. Nggih, pangapunten. Boyon niku lah dari saking ati. Panggih.
Mesti tresno nih. Betul maksud itu. Jadi harus kebiasaan pulang kok ngati-ngati kan. Nggih. Nggih. Nggih ngoten ta. Lah persoalannya iki oke saka nafsu opo saka ati. Terah yo ngono. Dene itu yo akeh kabeh saka ati kabeh. Mulane bocah ati-ati. Maksud kula jadi pola sak bulan itu dari sama hati maksud kula. Iya, memang apa yang disampaikan itu betul. Kuncinya kalau tresno mesti dari hati paling dalam. Kalau tidak dari hati, gue rasa ngomong tresno itu palsu. Gue wujude wae duit, gue wujude wae beras, gue wujude wae duit. Neng ben badi, ben penak tak kongkon. Gue sangka tresno apa sangka hati apa sangka sakjane nafsu. Nafsu. Kowe tak sugoro kok ben gelem tak kongkon, nafsu atau tresno? Bahaya. Bahaya. Kowe gelem ngene ngono mergo amplop. Kuwi karena tresno atau karena amplop? Lah saiki malah unine, alah kowe ora nang amplop iki pot jalan. Kita pernah ya di kajian mana ya? Di Betung ya. Itu pernah sampai dianukan tontonan mubalek rane amplop ya pengen dia sembah hiburan. Gitu. Wong ramen batin. Karena memang keumuman mubalek itu mesti amplop, mubalek itu mesti amplop, itu keumuman. Lah orang nek amplop itu lah yo ora gelem tenan. Lah ini tresno atau ati? Ati atau nafsu sebetulnya? Nafsu lah. Itu kalau guru saya dulu menyatakan orang itu kalau sudah berjuang dengan ada embel-embel amplop yang terjadi amer, ibarat banyu ora iso angklek. Itu yang terjadi. Juang ya juang, bisnis ya bisnis. Juang ya terus sebagai bisnis. Juang ya jangan ngge tumpangan amplop. Lillahi ta'ala. Lek mulya iki lagi kalimat ilwa, tenane. Dan itu banyak terjadi, akhirnya bisnis dalam juang, bisnis dalam juang, bisnis dalam juang. Bahaya tidak bahaya ini? Bahaya banget. Oke, saya teruskan. Bumi itu semakin panas, ganti-ganti gegeran, NU Muhammadiyah tukaran. Apalagi menjelang pilpres, menjelang pilkada. Apa meneh? Aja kok ngono pilihan kepala desa, engko yasinan bar kuwi dileboni karo iki, engko terus sesuk eneh kono nek tandingan kelompok lain pengajian. Terus kemudian dengan pembicara ini, di mana pembicaranya yasinan karena kelompok lain sudah saling berseberangan oleh politis. Sing dicek-cek umat atau orang-orang tertentu saja. Umat yang jadi korban. Makanya di kelompok kita dulu ruwami. Di kajian kerukunan ini sebenarnya angkat pagi. Itu arsipnya Pak Mun itu masih, Pak Mun, Pak Cari, terus Mbah Tamsil itu masih waktu itu. Itu tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU satu. Ngomong ini juga
guyon ganyeng untuk mentertawakan dirinya sendiri yang fanatis buta. Aku ya ngomongin, cirine wong fanatik iki mesti goblok. Lah sing paling bahaya nek malah keyakinane wong goblok. Ngono ku wong padahal itu tokoh semua. Wong sing gelem didoktrin, wong sing gelem diplegodo, mesti wong wawasannya sempit, taunya hanya itu dan tidak mau untuk berani berdiri sendiri, berpikir diri sendiri, untuk dirinya sendiri, dipertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Mesti semindi. Aku tak manut Pak Jono ben ora kleru. Lah Pak Jono wis Pak Jono wis peng-peng. Lah wong bener kok sementara. Apa akhirat ki sementara? Malah kimpul kayak merdeka. Oke, lihat ini. Pertentangan sudah masuk dalam seluruh lini kehidupan. Lini takmir masjid sukses ini wis NU Muhammadiyah. Masjid didirikan atas nama fasilitas umum FASUM. Yang di situ itu umatnya yang Muhammadiyah NU. Cidik sini nyelot geser jadi masjid NU. Nyelot geser jadi masjid Muhammadiyah. Akhirnya umatnya geger. Neng RW tukaran perkara masjid. Persoalannya kebenaran atau gendera? Persoalannya gendera atau nafsu? Lah awake dhewe krana muni ngene-ngene lho aku terus dipegeli wong. Aku terus ora diundang-undang, aku dicap gara-gara aku muni ngene. Nek paling aman jangan kowe gak muni ngene iki kok ane padha bodho arep aku rada munafik ning kono yo rada munafik berkahku akeh. Ya nek ora upload barang kowe. Nah sing lemu aku ora upload yo dhek. Bumi semakin panas, seluruh lini kehidupan sudah diwarnai berbagai macam pertentangan. Tidak di masjid, tidak di takbir masjid, di partai, di organisasi, di yayasan yang banyak berdiri, banyak terjadi konflik-konflik horizontal. Kersane ngalah saiki YouTube akeh sing mulang kompor. Ngerti kompori. Waduh. Anda nanti kalau belajar tentang ilmu komunikasi, bagaimana menggulirkan sebuah opini, bagaimana merubah mindset orang, bagaimana ngedumong. Jadi misalnya Pak Beton, saya buat sebuah ulasan melalui Quran Kadis. Catatan, saya melalui Quran Kadis mengulas tentang Pak Beton. Kabeh wong akhirnya megeli Pak Beton. Saya kira bisa dengan ilmu komunikasi yang saya pelajari. Tapi Pak Beton tidak pernah bisa menuntut saya di mata hukum. Apa orang ini besok sing digajul dasi di situ karo mereka. Artinya apa? Quran Kades tapi untuk konflik. Quran Kades untuk bertentangan. Pak Beton kan jelas harus mancung kepala desa. Aku yang mancung. Pak Beton potensinya duitnya sakmono, rasa duit.
saya aja membuat opini saya gulirkan. Dari opini saya giring menjadi mindset. Mindset kemudian saya manage untuk bagaimana orang dengan mindset itu pasti bersikap. Nah sikapnya apa? Membenci Pak betul. Kuwi ngilmune Ya'juj wa Ma'juj. Apa? Ya'juj Ma'juj. Kuwi lek pomo berhasil ora lek ngikik guru ora. Dalam hatinya mesti pedih, mesti gak nyaman. Karena apa? Bertentangan dengan hati. Enggak opini enggak angel. Membangun sebuah mindset gak angel. Menggiring sebuah sikap mudah. Pada dasarnya Quran hadis kabeh. Jadi kalau orang itu pokoknya aku bisa kuliahnya pengen ngambil ilmu komunikasi. Sekarang soalnya komunikasi itu banyak yang dipahami secara keilmuan. Sehingga apa? Banyak orang dininabobokan oleh sebuah informasi, akhirnya dia pasti mengarah kepada apa yang dituju oleh yang meninabobokan. Bahaya. Oke, bisa dipahami ya? Terusnya, sudah. Lihat, tiap-tiap orang itu pasti akan mendatangkan bahaya. Premisnya ini, jika masing-masing di antara mereka mempunyai anggapan bahwa dirinya lebih tinggi dari yang lainnya, organisasinya lebih afdol dari yang lainnya, kelompoknya lebih absah dari yang lainnya, terus golongan kelompoknya lebih surgawi daripada yang lainnya. Lek wis anggapane ngene, dunya mesti kacau, terjadilah berbagai macam bahaya. Ini yang disebut arogansi, ini yang disebut kesombongan, inilah watak-watak Fir'aunisme modern. Watak Fir'aun yang ini. Sampai Gusti Allah direndahne. Gusti Allah ki apa? Sik kuasa aku iki. Itu Fir'aunisme. Kalau sudah begitu yang terjadi loro orang ning RT ora mesti geger. Kowe melu aku. Kae salah sebelumnya aku. Sing iki koyo salah sebelum aku. Geger. Kene nggawa masak, sing tukaran malah ora tau gelut, sing gelut malah masak. Ini kurang ngurus masyarakat kan, Pak. Neng negara kan, neng NU, oke, neng Muhammadiyah, oke. Orang Cileput, Cebantan nggak Islam. Ini Konfusius tahun 551 478 sebelum Masehi. Ini tuan-tuan, ini paling bahaya. Pembenaran diri semakin malang. NU bangun kebenaran NU, Muhammadiyah bangun kebenaran Muhammadiyah. Pribadi A membangun kebenaran pribadinya, pribadi B membangun kebenaran pribadinya, yang pasti menganulir, menyepelekan kebenaran orang lain. Pasti dirumuskan. Jiwa meremehkan semakin digemari.
Lapis pembenaran dirinya, kelompoknya, golongannya, bahkan agamanya mesti menafikan, nyepelek nih kebenaran dia, nyepelek nih kebenaran orang lain. Lapis ini loh mesti melukai jiwa, melukai jiwa yang ada dendam yang muncul nanti mesti konflik di permukaan. Ilmiah mulai ilmiah. Empirik enggak? Empirik. Jiwa meremehkan semakin digemari. Nanti terus tak nyepelek nih wong. Nyepelek nih dari segojangan karena upaya pembenaran diri yang konsekuensinya mesti meremehkan. Sorry. Tabungan individualis ego. Menangin dhewe apa-apa pokoknya ya aku. Tabungan keakuan terus bertambah gitu. Iklim permusuhan semakin menguat. Gara-gara Puan napa Golkar geger, perkara geger. Perkara neng modot apa neng gone Joklite geger. Diundang neng Kenduren, angel amat diundang neng warung cepete ra umum. Sampai bojone dihapusi. Teko ngomong kuwi. Iklim permusuhan semakin menguat. Agus Ahmad iki bar magrib wis gawe gambar kopi langit. Gila wis ning langit rumahane persatuan. Sentimentasi semakin menjadi tabiat. Sentimen. Ketoke ketemu tapi sebenarnya mengandung sentimentasi. Semua menganggap dirinya paling benar, paling bagus, paling surga, paling syar'i. Wah, muni aku sama itu paling syar'i. Wah. Sine yo ketok sintenan, aine yo ain, syar'i. Wah. Bermaksud modal paling baik, paling surga, paling absah. Ini sudah gejala-gejala tabungan masa kini yang justru memporak-pandakan umat, yang justru memecah belah umat, yang justru mengadu domba umat. Dasarnya kayak agama dan agama. Lihat aja ya, konflik-konflik besar dunia. Saya ulang, konflik-konflik besar dunia ujung-ujungnya ini pokoknya sing bikin kemasan mesti agama. Karena itu koyo salah memahami, akhirnya agama ini koyo sumber konflik. Tenan masjid iki sing damai kaya ora tukaran ngono. Antara kepengurusan berkonflik. Kayak masjid kaya dadi kerajaan. Terus masjid kaya dadi apa jenenge? Menjadi ya kerajaan. Turun niki. Turun kayak sing turun ora tau sekolah, ora tau sinau, ora tau ngaji, turun gasut kuwi. Coba yo suka.
Oke, terusnya. Ini Quran dul ora iso mbok bantah. Deloken prinsip hidup Al-Hujurat ayat 4 surat 49 ayat 11. Zaman semono iki dadi lakbane tutuke wong jek kuwi sapon terutama lakbane ayat 11 surat 49. Unine piye? Hendaknya tidak ada satu kelompok di antara kaum beriman, pria maupun wanita, yang bersikap merendahkan atau meremehkan kelompok lain. Sebab boleh jadi mereka yang direndahkan dan diremehkan itu justru lebih baik derajatnya dalam pandangan Allah dibanding yang merendahkan. Jadi pendek no. Lu aja-aja nek arep Gusti Allah sing kok sepelekne kok luwih mulya timbang. Setuju napa mboten? Lek pomo ora setuju, Quran iki bredelen guaken ayat iki. Iki berlaku ora ning kitab. Berlaku ora ning kitab. Makane aja ngremehne. Ojo nyepelekne, ojo merendahkan. Nang terang, ketoke wong sing tukang nyepelek-nyepelekne iki malah wong enteng-enteng. Ora tresno, ya ngene-ngene iki. Bingkete dilani Mansur dumateng bingket bingkete dilani brik dhisik leren saiki mangan lek angel ora untuk dilakoni.
yang screenshot ya. Gambarnya kan kita di sana. Langsung ini lah kita. Mungkin yang layar kan kita lah di zoom gitu. Tapi canggih orang bilang nih layar hijau. Soalnya kan tetap gitu. Nah, gambarnya kurang paten. Saya yang deteksi gerak tau. Nah, sebenarnya yang perlu green hijau. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan, silakan. Lembah mana jadi perbedaan pendapat tatkala berhadapan dengan wong sing pendapatnya harus begitu. Ini untuk ngendok nih kencengnya
awake kudu kaya aku, kudu ngene iki. Nah, aku lah sing bener ben ilang apa? Aja dhewe sing bener di mata Tuhan. Lek wis ngono kesabaran kita muncul. Lek wis ngono terjadi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Diskusi yang nyaman, diskusi yang enak. Lek kurang bisa menerima pendapat orang lain, jangan diajak debat. Ini cirine wong cilik nakale ngene. Terutama pimpinannya Agus Ahmad. Yes. Orang buku itu brengose barang kok. Ini bahaya. Nah, di situ harus memaksakan kehendak pendapat kita untuk menganggap paling baik pendapat kita. Sehingga yang terjadi monologis atau dialogis. Dialogis. Lek wis ngene iku watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengasuh, saling mengasuh, saling mengasuh, saling mengasuh. Aja kaya suroso sing metu lengene terus ngekikuk kok ketoke kaya tuwek tapi ora karu-karuan. Nah, kalau sudah begitu dialog. Kalau memang terjadi deadlock, terjadi tidak bisa diterima, ya sudah di situ terakhir berkata, saya begini, engkau begitu, lakum dinukum aliyatin, dengan tanpa ada beban di antara kita. Kau yang ngomong, aku yang tak ini, tidak pernah ada beban di antara kita. Turun karuan lek bener, walaupun dalam lakum dinukum mungkin, ojo terus bangke. Aku sing bener di hadapan Tuhan, kowe sing neraka di hadapan Tuhan. Lek muni lakum dinukum aliyatin ngono kuwi wis tak delok tenan toksir. Akeh sing meksini lakum dinukum aliyatin swarga, neraka. Lha ketemu Gusti Allah iki dari kapan? Kamu harus taat pada putusan karena itu ijma. Walaupun dalam benakmu ada reserve, minimal kamu ingkar dalam hati. Bisa dipahami? Nyaman. Secara hablum minan nas nyaman, secara hablum Allah insya Allah tidak menyalahi aturan. Kenapa? Kita menggunakan selemah-lemah iman adalah angel jowo dilakon. Angel dilakon. Agama iki lho sing penak-penak sing seneng-seneng. Lihat Al-Hujurat ayat 11 sebagai prinsip hidup yang harus ditegakkan. Prinsip hidup yang harus ditegakkan. Intinya apa? Jangan meremehkan, jangan merendahkan. Bisa jadi yang engkau rendahkan, yang engkau remehkan lebih benar, lebih baik di hadapan Allah daripada kamu sing tukang maido, sing tukang macam. Kira-kira Al-Quran ini bener ora bener to sakjane ngono. Salah menurut nafsumu apa menurut nuranimu? Sinten? Jawab. Satu saja ayat ini dipegang teguh. Satu saja ayat ini dipegang teguh, kehidupan itu damai. Karena tidak pernah berani mengklaim diri saya paling benar, diri saya paling baik, kelompok saya paling benar, kelompok saya paling baik.
ahli sunah, ahli swarga, liyane ahli sunah, ora ahli swarga, terus ahli sunah dikriteria sing ngene-ngene iki, kelompokku sing kaya dudu lai saminah, wah wis. Sing mamadaya ngono, sing nek ra manut iki jelas bid'ah dolalah dinar. Tenane Pak, kuwi menurut tafsirmu menurut Gusti Allah. Aja-aja sing muni iki tafsirmu iki kognisimu iki pemahamanmu. Pemahamanmu iki dibantah yang maha benar, ya ora tentu lek benar, kudu direserve ngono. Kalau esnya jas terus ngambilin teh swarga. Iso-iso justru sing batikan kuning malah ahli swarga. Gak jelas. Firman dari Al-Quran tadi menjelaskan apa? Perbedaan itu kodrat alam. Jadi ora sah sumuk karo perbedaan. Ora sah stres karo berbeda. Lak Bani Nur Sujono Ihsan kudu ngene iki kabeh. Lek mudhok niki lho piye carane. Lah blakon kesane ala anakku sekolah ning Arab kono arep blakonan turu wong Arab. Kan bocah ora wae. Perbedaan itu kodrat alam yang pasti terjadi. Perbedaan itu kodrat alam yang tidak mungkin bisa dihapus. Kowe beda karo adhimu iki sah-sah saja. Kowe beda karo tanggamu sah. Dalam ilmu kamu berbeda absah. Dalam mamadamu kamu berbeda absah. Karena itu kodrat alam. Nah, lek wong sing modele otoriter, diktatoris, fir'aunisme, lek enek wong beda dimusuhi. Lek enek wong beda digeti. Lek enek wong beda dipojokkan. Ranggeng ngoten. Pemandangan atau misal wonten salah gambar menika wonten gunung, wonten alas, wonten toya, wonten iwak, wonten bisa-bisane warna alas niku wau kados makan kados teh ngoten niku lho. Niku upami membaca masalah gambar pemandangan niku. Nah niku ora saged mendhet hikmahipun. Kuwi kabeh ciptaane pangeran. Iso guyub rukun kados ngoten niku. Saged nggih, Pak? Saged. Terus kesimpulannya napa niku, Pak? Nggih. Nggih, niku etane gambar pemandangan. Ngoten. Dados wonten sabetul gambar menika wonten gunung, alas, pisan-pisane alas, kewan-kewan niku. Terus toya. Terus galengane nek sing mlengkung nek sing lurus. Nggih. Galengane niku. Nggih. Niku damel
saiki mau masalah kerukunan kakek ya Pak. Saged. Punya anu kakek wonten Pak Haji ngono. Ngoten Pak Dono. Pak Hajo. Tak karo Pak Haji kan dulu Pak Hajo. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Pak Pur itu berbeda. Itu kelengkapan yang indah. Justru indah karena kelengkapannya berbeda. Lah santri jero iki dolan sing gondrong, sing nembeng, sing kopian, sing tertib, sing disiplin, sing bijine jebol, sing tukang warung, tukang reok, tukang gak kemudian sekarang lo malah lebih gak indah. Mau Pak Haji lek mau gondrong boleh dipotong, oh jadi potong Mas. Karena apa? Berbeda itu kelengkapan yang indah. Justru karena perbedaan terlihat indah. Merah, kuning, hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan pelangi ciptaan Tuhan. Maknanya berapa? Majiku bibi merah, jingga, kuning, hijau, nila. Justru dalam cakupan dispersi warna yang berbeda terdapat keindahan. Termasuk warna bojomu. Unine sengat nyambele Indra. Cuaca sepol tapi lek tandang gawe cacek ora kaya kowe kelemar waktu moswal. Itu semua adalah pelangi kehidupan yang nyaman dilihat justru karena berbagai macam karakter yang ada pada diri seseorang. Lek bojomu ki apik mesti tandang gawe kelemar. Nek bojomu ki catas tandang gawe, makane ya wis ngono kuwi kelengkapan. Dewek pati ya. Lek suatu ketika kowe digabus rasakno, kuwi resikomu. Ya ampun. Mulya indah saja iki rada indah ya. Bocah piye? Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai Purnomo tadi, Allah Kiai Purnomo. Ada bentuk yang begini, ada yang bentuk begini, ada yang begini, kemiringannya begini. Ini lek roto, kira-kira bani iso tenang isor ora. Lek pomo tanah ki rumoto, lu kira-kira kowe iso lep sawahmu ora. Jadi berbagai macam perbedaan, berbagai macam legok genenge ngalir. Nah ini menarik. Justru yang ini loh kelengkapan yang indah dari justru berbagai macam adanya perbedaan. Pak Kiai Purnomo langsung nyekelan gambar pemandangan. Sekali lagi, perbedaan itu kodrat alam yang pasti terjadi. Perbedaan itu kodrat alam yang tidak mungkin bisa dihapus.
menghapus kodrat alam perbedaan padha karo kowe ngilangi dadane Gusti Allah, padha karo kowe nentang kodrat. Enek wong bodho kanthi kanggo dakwahe wong pinter, enek wong miskin kanggo jakate wong sugih, enek wong sing pecicilan kanggo jakat kehidupane wong sing manut ginangan. Lek sak alam donya iki kabeh salah, mesti aku gawe makhluk sing ora salah. Sing megele Gusti Allah apa Nabi? Ada satu tafsir yang menyatakan Muhammad itu stres karena ngejak rono ngejak rene kok ora nek pengaruh. Kok bodoh ra gelem kula niki salah kula napa Gusti Allah ora usah stres. Umpama kowe iki lho iso gawe kabeh menungso iki syarat. Lah kuwi mesti gawe wong sing laksana kok. Karena apa? Justru di situ itu untuk panca macam-macam perbedaan biar terjadi rahmat. Maka perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Ada hadis itu? Real yang terjadi diakui atau dipungkiri, perbedaan ada sejak zaman Nabi sampai sekarang. Saya ingatkan ya, pada saat Nabi Muhammad itu masih jasadnya di kamarnya Aisyah, jowo itu ruwet antara Muhajirin dan Ansor itu berbeda pendapat. Wis entek-entekan Abu Bakar orang, saka wong Ansor orang, saka wong Muhajirin. Sing ganti Nabi kudu Muhajirin, mergo iki ning bumi Madinah. Orang, Nabi itu asalnya dari Ansor. Ini dari Muhajirin karena Nabi itu adalah orang-orang dari Mekah. Oke. Sampai 3 hari atau 2 hari mayatnya belum bisa dikubur karena konflik antara Muhajirin dan Ansor soal pengganti. Ini harus ada, semacam ini harus sudah dikenal. Maka sejak zaman Khulafaur Rasyidin aja pasti sudah terjadi perbedaan pendapat. Apa meneh kok Purono mencari yang akhirnya harus bersatu. Di seluruh lini kehidupan pasti berbeda, dari yang kecil sampai yang mendasar, dari masalah ibadah sampai masalah pilihan presiden. Sejak dulu sampai sekarang perbedaan itu adalah kodrat alam yang pasti terjadi dan pasti terjadi. Kalau kita mau kritis, mengapa kita tidak menarik hikmah dari sejarah yang ada? Zaman terjadinya tabi'in, perbedaan di sekitar Khulafaur Rasyidin, di sekitar zaman Nabi sendiri, itu semua pasti berbeda. Lah ambil hikmah sehingga kamu bisa mendekat namanya persatuan. Untuk kemudian mengambil sisi baiknya agar kedamaian sesuai makna asal Islam yang damai dapat terwujud. Ojo malah melu-melu konflik kaya wong biyen, cari hikmah piye ambil tidak konflik. Pelajaran itu loh yang menjadi gurumu sehingga perbedaan-perbedaan yang dulu dapat menjadi guru kehidupan bagi kearifan budi saat ini. Kalau kita mau kritis, mesti neng kono ki enek serate, neng kono ki mesti enek intine, neng kono ki mesti enek pelajaran yang harus kita tarik untuk bijaksananya kita saat ini.
Ojo malah melu konflik. Akhirnya apa? Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai Purnomo tadi, pemandangan alam yang pasti berbeda-beda itu menjadi kelengkapan yang indah. Lagi ngoten. Kiai Purnomo simpur ini. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.